Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ari Kurniawan 13. Kali ini saya akan sedikit mengulas yang saya alami di Android 10 build 424 setelah pemakaian ya 2 hari ya. Jadi sudah 2 hari saya ngutak-ngatik ini. Sekarang di Android 10 build 424. Oke, yang pertama langsung aja ya. Kita langsung coba rekam di kamera yang katanya ISO-nya udah diperbaiki, apakah berjalan dengan baik atau enggak. Oke, ini enggak tahu, saya belum setting lagi nih ISO-nya jalan atau enggak. Sekarang kita cek settingannya. Oke, agak berbeda ya dengan ini. Sudah diaktifkan untuk image stabilization-nya. Noise reduction-nya kita standar aja. Audionya AAC, kualitas videonya 1080p. Untuk kualitas foto cukup bagus menurut saya. Karena memang ini yang varian 664 ya, jadi tidak begitu mengecewakan hasil fotonya. Sekarang saya mau rekam tanpa ACE, oke. Nah, ini kalau tanpa ACE ya. Jadi stabilisasinya saya matikan. Sekarang saya aktifkan lagi. Mana tadi ya? Ini dia. Nah, ini menggunakan ACE Image Stabilization. Fokusnya sih bagus ya, enak ya. Oke, siap. Ini teman-teman bisa lihat hasilnya bagaimana performa kameranya. Oke, selain kamera, ada beberapa hal yang sudah saya coba tadi itu untuk video call WhatsApp ya. Di sini untuk video call WhatsApp saya tuh udah coba lancar hasilnya. Tadi saya coba di antara dua HP ini sama HP yang buat ngerekam ini, hasilnya nggak ada masalah karena jaringan di WiFi yang sama ya. Karena beberapa teman-teman itu ada yang bilang kalau performa video call itu jelek banget, patah-patah. Awalnya saya juga mengira kemungkinan besar itu karena efek dari kamera tuh api yang sudah aktif. Ini kan di HP saya udah ada gcam-nya nih. Saya udah pasang gcam karena memang bawaan Android 10 itu udah aktif kamera atau apinya. Nah ini, jadi entah nggak tahu ya penyebab dari HP teman-teman yang buat video call itu kualitas gambarnya patah-patah itu karena apa, saya belum bisa memastikan. Kalau emang karena kamera itu api, harusnya HP saya juga patah-patah dong. Tapi tadi normal, seperti saya video call dengan HP lain yang bukan Max Pro M1 gitu. Ya gitu aja lah kualitasnya, nggak yang bagus banget juga enggak, yang jelek banget patah yang enggak. Biasanya itu patah-patah biasanya kalau terjadi ketika saya nelpon bapak ibu saya yang ada di Sumatera gitu kan, itu jauh ya, dan di sana jaringannya tidak selalu stabil. Biasanya itu baru patah-patah karena memang jaringan. Itu ya. Lalu yang kedua, yang berikutnya nggak tahu ini keberapa, ketiga ya. Nah ini untuk main Mobile Legend. Ya, saya sering banget mendapatkan ping yang merah. WiFi-nya sama dengan WiFi yang saya gunakan untuk semua HP yang ada di kamar ini. Dan ketika main di Xperia itu WiFi-nya normal banget, pingnya itu selalu di bawah 60, selalu hijau. Ketika main di sini pingnya kacau. Ya, saya coba main ya. Kalau jam-jam segini aman. Kadang dia suka ngacau gitu. Ya untuk performanya ini udah sampai sangat tinggi ya. Mentok. Harusnya dapat nih, pemain jam segini rame biasanya. Nah dapat kan. Oke, saya pakai tamu saja. Ya secara flat shoot. Pingnya saat ini di angka 28.
Oke, kita langsung main aja. Malah bisa lihat tuh naik 95 dan kuning sekarang. Jadi kayak gitu ya, nggak stabil. Kalau di Xperia itu selalu stabil di hijau, minimal ya di 40 lah, nggak sampai yang parah-parah banget. Wah, double kill nih saya nih. Wah, Johnson. Ngapain, Gord? Wah, mati saya. Oke, saat ini jaringan stabil di angka 28 nih. Dan kuning lagi. Jadi kayak gitu ya, naik turunnya tuh menurut saya nggak nyaman gitu loh. Kadang kita lagi jalan tiba-tiba nge-lag gitu. Yang paling parah itu ya kalau pas ketemu musuh itu, wah udah dimarahin sama teman-temannya. Ini untuk satu game. Kalau game lain grafisnya itu normal, karena nggak tahu ya, mungkin ini karena membutuhkan banyak pertemuan antara user pemainnya, sehingga dia membutuhkan jaringannya lebih berat. Oke, saya jago loh pakai Tamus. Waduh, nih parah nih, merah kan, merah. Iya, saya nggak bisa jalan, koneksinya parah ya, seperti itu. Oke ya, akhirnya kita menemukannya. HP ini sudah saya pakai ya 2 hari ya, dan saya memang sengaja membiarkan karena saya mau ngetes ketahanan baterainya. Ini di Android 10 build 424 ya, dan saya tidak ngecas sama sekali, nambah ngecas itu, kecuali di waktu pertama kali saya beli itu ya. Dan sekarang baterainya itu tinggal 4%. Nanti kita lihat performanya gimana selama ini ya, bisa dilihat ya. Ini Android 10 build 424. Kita coba cek dapatnya berapa jam untuk screen on time-nya. Ya, ternyata mentok di 8 jam 20 menit. Mungkin sampai dengan habis banget itu ya sekitar 9 jam ya. Inilah performa Android 10. Di sini saya tidak ngegame terlalu berat ya. Jadi ini grafiknya, penurunannya itu normal ya, jadi tidak yang tiba-tiba dari 70 ke 60 atau ke 40 gitu, enggak, cuman dia perlahan hilang 1, 2 gitu. Jadi HP ini masih sangat normal banget. Ini aktivitas yang saya lakukan. Selain ini juga masih banyak aktivitas sistem ya, ini di bawahnya. Oke, sejauh ini untuk Android 10 ya buat ngegame ini ya enak sih, cuman saya beberapa kali dapat ping yang kuning dan merah, dan itu cukup mengganggu sih ketika main Mobile Legends. Saya hampir mau kalah waktu itu. Oke, sementara itu dulu teman-teman update-nya. Oke teman-teman, ini untuk di Android 10 bagaimana kemampuan chargingnya, apakah normal atau tidak. Saya menggunakan charger bawaan. Ini saya menggunakan biasa aplikasi Ampere, dan kita coba aja langsung. Beberapa dari teman-teman ada yang mengeluhkan kalau chargingnya itu lama banget, terus jadi fast chargingnya nggak jalan. Tetapi di HP saya ini fast chargingnya masih oke. Terus selama ini ngecas udah 2 kali ya saya ngecas, itu tidak terlalu lama, mentok-mentok 2,5 jam itu udah penuh. Jadi dari kondisi yang tadi ini barusan saya mengisi dari 4% ya sampai ke 100% itu ya hampir 3 jam. Bagi saya sih itu normal ya. Dan ini suhu baterainya 37 derajat, sekarang sudah mencapai 1300. Oke, jalan naik. Maksimalnya di sini tertulis 1390.
Oke, kalau segini menurut saya normal. Ini di Android 10 build 424. Kemungkinan besar ketika nanti dia sudah mencapai 90%, dia akan menurunkan kecepatan ini ya, cepat chargingnya. Karena tadi saya melihat dari 90 ke 100 itu lumayan lama ya. Bahkan cukup lama, dan notifikasi untuk mengisi daya dengan cepat itu tidak ada. Sekarang kita coba lihat. Apakah ada tulisan, nah jalan kan, mengisi daya dengan cepat. Oke, berikutnya game yang akan saya coba, tapi mungkin saya nggak akan main dengan benar-benar main di sini ya, karena saya beberapa kali main ini tuh kalah terus gitu. Game ini saya mau coba lihat-lihat settingannya, dapatnya di frame rate apa, terus grafiknya mentok di mana gitu ya. Oke, langsung kita lihat aja. Basic. Grafiknya ya smooth medium. Jadi buat teman-teman yang pengen main PUBG dengan performa maksimal di Max Pro M1, nggak usah update ke Android 10 build 424 yang developer version ini. Silahkan tunggu untuk update resminya. Kemungkinan sih nanti bakal langsung stabil ya setelah ini. Oke, nggak enak ya. Oke. Ya, frame drop parah. Oke. Ini smooth loh padahal. Harusnya sih smooth. Oke lah ya, udah nggak nyaman ya. Berikutnya untuk sistem keamanan ya. Jadi ada beberapa user yang DM ke saya kalau fingerprintnya itu nggak ada di sini, jadi tidak ada pilihan untuk memasukkan fingerprint dan juga pengenalan wajah ini ya. Jadi face unlocknya nggak bisa. Kalau di tempat saya bisa, saya sudah mencobanya untuk fingerprint itu cepat, dan untuk pengenal wajah juga lumayan cepat. Cuman bedanya dengan Android Pie itu, kalau di Android Pie ruangan yang remang-remang dan agak gelap itu masih bisa kebuka ya, kunci layar itu masih bisa kebuka. Nah kalau yang ini itu benar-benar butuh cahaya yang cukup terang. Saya udah coba beberapa kali itu, saya buka pintu dan tutup pintu kamar, itu udah beda, dia performanya itu agak lama. Ini saya coba ya untuk face unlocknya gimana. Nah kebuka karena cahaya itu terang, di muka saya itu terang. Lalu berikutnya itu masalah fingerprint, yang kalau kalian tekan fingerprint di belakang tuh getarnya tuh nggak enak banget, terlalu keras menurut saya. Dan sudah banyak yang bilang juga bagian itu cukup mengganggu ya. Dan untuk double lap to wake-nya juga getarnya berlebihan. Jadi mungkin itu ya salah satu yang kurang nyaman di Android 10 ini, bagiannya masalah keamanan ini. Tapi untuk performa fingerprintnya dan juga performa face unlock-nya itu lumayan, dan sudah cukup lah kalau ini sebagai build yang stabil, sudah memenuhi. Hanya beberapa kekurangan dikit itu tadi. Oke, salah satu fitur yang ditawarkan di Android 10 yang baru ini adalah teman-teman bisa mengganti font, juga bisa mengganti warna aksen ini ya. Ini kan warnanya saya ganti hijau nih. Jadi di beberapa pengaturan di sini teman-teman harus mengaktifkannya melalui, bentar saya agak lupa tentang ponsel ya kalau nggak salah. Nah, masuk ke sini, nomor versi ini, kalian tekan terus beberapa kali. Oh, bukan ini, sorry. Saya agak lupa nih. Pokoknya kalian aktifkan untuk opsi developernya ya. Jadi, masuk ke opsi developernya ini harus diaktifkan dulu tadi caranya. Oke, saya cari ya. Saya agak lupa juga sih. Nomor build harusnya sih. Ini. Oh, ini nih. Di sini ya, jadi di tentang ponsel di paling bawah, nomor versi kalian tekan sampai 5 kali, nanti kalau udah aktif kalian jadi mode pengembang atau opsi developernya itu muncul. Ini dia opsi developer. Jadi kalau belum diaktifin ini nggak ada. Nah di sini kalian bisa cari ke bawah untuk mengatur warna ininya ya. Saya pilih warna hijau karena menurut saya lebih menarik sih. Nah ini nih di tema paling bawah. Oke, langsung scroll ke paling bawah. Kalian bisa ganti font, cuman pilihannya ada satu, Noto Serif atau Short Sans Pro, sama default. Saya tetap pakai default karena mungkin kalau Noto Serif itu nggak bagus, apa ya, kurang maksimal. Tapi coba nih, nah jadinya kayak gini nih, kayak kurang menarik menurut saya. Saya pilih default aja. Nah untuk warna aksen kalian bisa pilih, di sini ada beberapa pilihan. Di sini saya pilih cinnamon gitu ya.
Nah ini langsung ganti warnanya kayak pink yang agak pudar. Terus kalau pilih black ini jadi putih, warna sini juga ikut ganti. Nah kalau saya pilihnya green. Oke, berikutnya adalah di menu gestur. Kalian masuk ke pengaturan, lalu sistem, pilih gestur. Di sini teman-teman bisa memilih beberapa pengaturan untuk navigasi ya. Misalnya kalian mau pilih ini kan bawah navigasinya saya pakai swipe kayak gini ya. Atau kalian mau kembali ke metode lama. Jadi dipilih navigasi sistem. Di sini ada 3 pilihan sekarang. Kalau kalian mau navigasi 2 tombol itu seperti di Android Pie kayak gini. Jadi ada tombol back sama tombol untuk home-nya di sini. Ini menurut saya agak tanggung ya pakai navigasi 2 tombol ini, karena ketika mau nih di sini, ntar saya back. Saya pilih misalnya, oke. Iya, saya pilih. Nah, itu pilihannya kadang mau buka menu harus sampai ke atas gitu, agak susah menurut saya. Tuh dari sini nggak bisa, ya kurang inilah, kurang nyaman digunakan. Nah, kalau saya selalu menggunakan yang baru. Jadi istimewanya di Android 10 itu ya menu gesturnya tadi itu ya. Gestur yang navigasi paling atas nih, navigasi gestur. Di situ jadi kalau mau back ya tinggal kayak gini aja dari samping, terus kayak gini lagi. Mau back kayak gini enak, swipe menu nggak ke bawah. Recent app-nya mau recent app tinggal lagi tahan aja, nanti udah nongol tuh. Nah lebih enak, lebih mudah untuk pengoperasiannya. Di sini juga banyak menu lagi, kalian bisa atur nih gestur kalau mau diaktifkan. Di sini bisa ketuk 2 kali untuk menonaktifkan layar, ketuk 2 kali untuk mengaktifkan layar. Tapi menurut saya fitur ini cukup ini ya, mungkin menghabiskan baterai karena bisa aja ini standby terus. Jadi fitur yang dia tuh menunggu tangan kita untuk menyentuh, berarti kan dia idle gitu ya, memakan cukup banyak baterai. Maka saya tidak menggunakan ini, cukup fingerprint sama face unlock aja. Untuk audio, kemarin saya sudah buat video mengenai fix audio untuk Android 10 build 424 ini, karena memang ketika pertama kali install saya coba di headsetnya itu suaranya jelek banget, jelek parah, dan ketika dinyalakan menggunakan loudspeaker itu juga nggak enak banget didengar. Jadi kalau sebagian lagi tuh bilang sember gitu ya, jadi suaranya tuh kayak volume yang udah mentok terus dimentokin paksa lagi gitu kan. Ada tuh misalnya kalian misal equalizer terpisah atau pihak ketiga, kalian tuh bisa mentokin volume lebih dari batas maksimal yang diperbolehkan oleh sistem, maka suaranya kan sember gitu ya. Nah itu pernah terjadi dan ada beberapa user yang mengklaim bahwa itu terjadi di perangkat mereka. Tetapi di HP saya cuman suaranya tuh kayak nggak ada bassnya sama sekali, jadi kemelotak gitu ya, bahasa Jawanya tuh nggak enak. Nah sekarang sudah saya fix, videonya sudah kalian bisa lihat di channel saya. Suaranya sudah lebih enak, buat nonton YouTube enak, terus audio yang lainnya juga lebih nyaman didengar, lebih manusiawi di telinga itu ya. Ini misalnya contoh yang ada drumnya nih, mungkin di sini nggak akan terdengar dengan ini ya. Kalian bisa coba sendiri masing-masing ya yang punya Max Pro M1. Oke, untuk audio mungkin segitu aja dulu, karena memang setelah di fix pun menurut saya kualitasnya masih di bawah Android Pie ya. Di Android Pie itu benar-benar nyaman, bening lah ibaratnya ya. Kalau didengarkan di headset tuh, headset mahal sama headset murah tuh ketahuan bedanya. Kalau ini masih belum ini ya, kayak sia-sia gitu punya headset mahal. Terus buat dengerin musik pakai Android 10 build 424 ini. Baik teman-teman, mungkin segitu dulu untuk review atau ulasan setelah beberapa hari menggunakan Android Pie build 424, 2 hari ya tepatnya. Yang saya rasakan seperti itu. Untuk harian, misalnya kalian hanya untuk menggunakannya untuk WA, Instagram, itu udah langsung
install aja nggak masalah, karena performa di bagian itu tuh sangat nyaman, sangat enak, dan tidak ada kendala apapun sih menurut saya. Tapi kalau kalian niatnya untuk ngegame, terus kalian ngalahin pengen dapat tampilan dan performa yang bagus, ya kalian jangan update ke build ini dulu, karena buat ngegame tadi seperti yang saya ulas, pingnya nggak enak, terus grafisnya itu beberapa game belum maksimal. Seperti itu ya. Jadi buat teman-teman yang pengen update ke Android 10, harap dipertimbangkan beberapa hal supaya nanti tidak menyesal udah download habis kuota banyak terus harus downgrade lagi. Downgrade-nya kan juga harus download firmware lagi, dan itu cukup banyak ya. Kalau kalian total berarti butuh kuota 6 GB lebih kalau buat amannya gitu ya, untuk bolak-balik download terus hapus download lagi kayak gitu ya. Kalau ada wifi nggak masalah sih. Oke, mungkin segitu dulu untuk ulasan Android 10. Semoga tetap memberi manfaat buat teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.